Berjumpa kembali kepada Ibu Windy dalam pembelajaran ekonomi kelas 7 dengan tema kita kegiatan produksi atau production activity. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing sambil memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar negara kita bisa melewati masa-masa sulit, yaitu pandemi COVID-19, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran tatap muka seperti yang dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, kamu bisa lihat di layar video pembelajaran kita dengan judul kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi itu kita bagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Nah, untuk video ini ibu mengambil judul yang pertama, yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi, tujuan pembelajaran, menjelaskan pengertian kegiatan produksi. Yang kedua, menjelaskan macam-macam faktor produksi. Kamu bisa lihat lingkungan sekitar kita. Apakah kalian pernah melihat sebuah pabrik atau rumah yang orang-orangnya menghasilkan suatu produk? Perhatikan produk-produk yang dihasilkan. Perhatikan pula bagaimana produk-produk tersebut dikirim pedagang-pedagang dan akhirnya dibeli oleh konsumen seperti kalian sendiri. Kegiatan tersebut menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Pabrik yang menghasilkan produk disebut menjalankan kegiatan produksi. Nah, jadi kamu bisa artikan dari penjelasan ibu sendiri apa itu kegiatan produksi, yaitu usaha manusia dalam memproduksi atau menjadikan suatu barang atau jasa yang berharga ekonomi menjadi lebih tinggi. Aktivitas produksi juga bisa dibilang sebagai aktivitas manusia yang menghasilkan atau meningkatkan kegunaan dari suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan setiap hari manusia. Tujuan produksi secara umum yaitu dengan memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Secara khusus yaitu dengan dilihat dari kepentingan pihak produsen dan konsumen. Pertama, dari pihak produsen tujuannya untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan kehidupan perusahaan. Yang kedua, dari pihak konsumen, tujuan produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Nah, kamu lihat inilah contoh-contoh kegiatan produksi yang merupakan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan menambah nilai guna atau manfaat barang dan jasa dengan tujuan agar kebutuhan manusia terpenuhi. Produksi menghasilkan nilai guna dengan mengubah bahan mentah dan sumber daya yang lain menjadi produk jadi. Misalnya, manusia mengubah bentuk pohon dan menghasilkan lemari dan meja, mengubah gandum menjadi roti, mengubah besi menjadi mesin, atau mengubah tanah liat menjadi batu bata. Nah, sekarang kamu lihat bagaimana contoh kegiatan produksi seorang petani, ya, yang membajak sawah dengan menggunakan mesin, sehingga memudahkan dia untuk menghasilkan
padi dan tidak menguras tenaga begitu berlebihan dalam melakukan proses kegiatan produksi. Kita masuk yang kedua, yaitu faktor-faktor produksi. Ada 4. Pertama adalah faktor produksi alam, kedua faktor produksi tenaga manusia, yang ketiga faktor produksi modal, dan yang keempat adalah kewirausahaan. Sedangkan artinya adalah faktor produksi adalah segala sumber daya yang diperlukan saat melakukan suatu proses produksi barang maupun jasa. Yang pertama kita bahas faktor sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan guna mencapai kemakmuran. Contoh, tanah, sinar matahari, udara, air, tumbuhan dan hewan, mineral dan jenis tambang lainnya. Yang kedua, sumber daya manusia atau pekerja. Jenis ini meliputi semua usaha yang dilakukan manusia guna meningkatkan nilai pada suatu benda. Contohnya, tenaga kerja terdidik, terampil, tidak terdidik dan tidak terampil, serta tenaga kerja jasmani dan rohani. Tenaga kerja terdidik itu contohnya adalah dokter, pengacara, guru, dan akuntan. Tenaga kerja terlatih itu contohnya sopir, montir, dan tukang cukur. Sedangkan tidak terdidik dan tidak terampil contohnya pembantu rumah tangga, penyapu jalanan, dan lain-lain. Yang keempat, faktor produksi modal adalah sarana yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Modal diperlukan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Itulah sebabnya orang menciptakan mesin-mesin dan peralatan, sebagai contoh cangkul dan traktor untuk bertani, mobil, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang untuk transportasi, serta komputer untuk tugas administrasi dan perhitungan yang rumit. Semua modal berfungsi untuk membantu kita menghasilkan barang-barang dengan lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih banyak. Dan faktor produksi yang terakhir adalah kewirausahaan. Adalah manajerial yang juga perlu diikutsertakan dalam faktor-faktor produksi. Pasalnya, penentu keberhasilan dari suatu proses produksi tidak hanya produk, tapi juga strategi, teknik atau cara, kontrol, perencanaan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi kewirausahaan itu adalah bagaimana orang itu menjadi kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Nah, sekarang tugas kamu adalah mencatat di buku catatan kegiatan produksi. Kamu catat dengan rapi. Setelah itu kamu kirimlah catatan kamu dengan tema kegiatan produksi di forum. Ya, jadi anak-anak ibu kirimnya ke forum ya nak ya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian anak ibu semua. Salam sehat.